Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sewan dan pemirsa rahimakumullah. Jika kita dihadapkan dalam satu kondisi di mana kita harus memilih satu benda dari beberapa benda yang sama tetapi memiliki kualitas yang berbeda, pasti sebagai manusia kita akan memilih satu benda yang memiliki kualitas yang terbaik. Sebagai contoh misalnya emas. Di depan kita ada beberapa emas dengan kualitas yang berbeda-beda yang kita kenal dengan kadar karat ya. Misalkan dari 15 karat, 16 karat, 17 karat hingga yang paling tinggi itu 24 karat. Kita pasti akan memilih emas dengan kadar karat yang tertinggi yaitu 24 karat. Kenapa? Karena emas dengan kadar karat 24 pasti akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan emas dengan kadar karat yang 15. Sehingga kita pasti akan memilih emas atau benda apapun itu dengan kualitas yang paling tinggi. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini itu juga memiliki kadar kualitas yang berbeda-beda. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kualitas kita dinilai dari tindakan yang kita lakukan dan juga karya yang kita hasilkan di tengah-tengah masyarakat. Begitupun pula kita sebagai seorang muslim, kita juga memiliki kadar kualitas yang berbeda-beda. Jika manusia tadi diukur dari kebermanfaatannya, sedangkan di muslim berbeda. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sebagai seorang muslim, di hadapan Allah sebetulnya sama, yang membedakan hanya ketakwaan kita kepada Allah SWT. Lalu takwa sendiri itu apa? Ketaatan kita terhadap perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Sobat Sewan dan pemirsa rahimahullah, salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti yang kita laksanakan saat ini. Hal ini diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, jadi puasa juga menjadi salah satu tolak ukur apakah seorang muslim itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada muslim yang lainnya. Karena puasa itu adalah salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui, ternyata puasa sendiri itu juga memiliki kualitas yang berbeda-beda. Imam Al-Ghazali membedakan puasa menjadi 3. Yang pertama adalah shaumul awam atau puasa bagi orang awam, yang mana orang yang menjalankan puasa itu menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, misalkan makan dan minum. Dia menjaga agar selama menjalani ibadah puasa dia tidak makan dan tidak minum. Kemudian tingkatan puasa yang kedua yaitu shaumul khusus atau puasa khusus, yang artinya orang yang menjalankan puasa di tingkatan ini itu tidak hanya sekedar menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tetapi juga menjaga hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasanya. Contohnya, dia menjaga diri untuk tidak bergunjing,
menjaga pandangannya terhadap hal-hal yang tidak senonoh atau yang lain sebagainya. Agar apa? Agar pahala puasanya tidak hilang. Ini adalah puasa tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, shaumul khusus atau puasa yang paling khusus, di mana selain menjaga puasanya agar tidak batal dan juga pahalanya tidak hilang, tidak batal, dia juga memiliki kesadaran diri akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia senantiasa berzikir mengingat Allah, dan hidup serta matinya itu tidak lain hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam ini biasanya akan mengutamakan syariat Allah lebih utama dibandingkan yang lainnya. Sobat Sowan dan pemirsa rahimakumullah, kenapa kita harus menjalankan puasa yang berkualitas? Ada 3 alasan yang mendasari kenapa kita harus menjalankan puasa yang berkualitas. Yang pertama, sebagaimana surat Al-Baqarah tadi, karena puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, agar kita semakin berdaya, semakin peka, semakin bermanfaat bagi sesama. Karena dengan kita menjalankan ibadah puasa, kita dapat sedikit merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu, di mana baik dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, mereka dalam kondisi yang kurang beruntung dibandingkan kita, sehingga kita bisa lebih peka, bisa menolong saudara-saudara kita yang kurang beruntung tadi. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menjalankan puasa kita yang berkualitas, adalah agar puasa kita semakin bermakna. Bermakna di sini artinya adalah kita dapat menemukan esensi dari puasa itu sendiri. Dengan menjalankan puasa yang berkualitas, hidup kita akan semakin tenang dan bahagia. Lalu, bagaimana agar kita bisa menjalankan puasa yang berkualitas? Untuk menjalankan puasa yang berkualitas, yang pertama, menjaga agar niat kita benar. Jadi, niatkan puasa kita hanya untuk Allah semata, bukan hal yang lain. Bukan untuk mendapatkan kesehatan darinya, bukan karena manfaat yang kita dapat dari menjalankan puasa tersebut, atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi menjaga niat kita hanya untuk Allah semata. Dan ini juga harus dibarengi dengan cara yang benar, sesuai dengan syarat dan rukun dari puasa tersebut, serta perlu keikhlasan yang benar. Puasa ini ditujukan hanya untuk Allah semata, imanan wa ihtisaban, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menemukan esensi dari perintah puasa itu sendiri. Sesungguhnya esensi dari perintah puasa itu adalah untuk melatih dan mendidik kita agar lebih sabar. Sabar di sini bukan berarti pasrah yang hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Sabar yang dimaksud adalah sikap untuk lebih tangguh. Orang yang sedang berpuasa, dia menjaga diri agar tidak makan dan minum meskipun itu halal dimakan pada saat di luar puasa. Dia tahan sampai waktunya berbuka puasa. Dan apabila jiwa yang tangguh ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan kesuksesan yang di atas rata-rata. Demikianlah sedikit terkait puasa yang berkualitas. Terkait kenapa dan bagaimana caranya agar puasa kita menjadi lebih berkualitas daripada sebelum-sebelumnya. Sebagaimana kita di awal memilih benda emas yang lebih berkualitas daripada yang lainnya, agar mendapatkan nilai yang lebih tinggi, kita berusaha untuk menjalankan ibadah puasa dengan kualitas yang terbaik, agar kita mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian
kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.